Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Kumaha da amang sadayana? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu badah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi salli wa yassir amri wa min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat semuanya, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan pemberian materi yang pada kesempatan kali ini Bapak dari Layanan Bimbingan Konseling SMP Yayasan Pendidikan Sunda Bandung akan memberikan suatu materi, yaitu tentang perencanaan karir setelah lulus SMP. Ya, baik, sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu. Ya, untuk itu berdoa dipersilakan. Alhamdulillah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, sebelum dimulai, Bapak akan presentasi dulu kehadiran. Ya, untuk kehadiran pada pertemuan kali ini. Bagi yang namanya disebutkan, silakan untuk mengangkat tangannya. Ya, baik. Satu, Andara, izin. Oke. Azril, iya. Daniel, Dara, Ilham, ya. Judika, ya. Keisha, Meisa, Muhammad Farid, Muhammad Aksel, Muhammad Farhan, Rapip, ya Bib, Rapi, sehat Rapi, ya. Laisa, Eval, Rihana, Siti Askia, Tina, Tria, Yustika, Jalsa. Baik, berarti dari 21 orang absensi yang tidak hadir itu 1 orang, Andara, karena sakit. Izin ya? Ya. Untuk selanjutnya Pak akan cek dulu ya. Mana yang perasaan nih hari ini, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Ya. Kita jalan dulu. Oke, untuk SDG-nya saya lihat dulu sebentar ya, biar lebih semangat setelah istirahat kan tadi ya. Oke, siap. SMPS Rancades. SMPS Rancades. SMPS Prestasi kali budaya juara. Salapan dek. Nilai full hura. Baik, anak-anakku sekalian, semoga dengan sesingkatnya SBT tadi bisa memberikan semangat buat materi nanti ya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan disampaikan dalam materi ini ya. Yang pertama itu tentang yaitu perencanaan karir setelah lulus SMP ya, gitu ya. Jadi untuk tujuannya secara tidak langsung kalian bisa memahami ya, dan nanti mendeteksi potensi diri ya, nanti disesuaikan dengan minat dan bakat ketika akan masuk ke jenjang selanjutnya ya, karena itu bagian dari suatu perencanaan karir ya, karena setiap orang harus terencana karirnya
Karena kalau tidak terencana, nanti tidak tahu tujuan, tidak tahu labuhannya kemana, ya berlabuhnya kemana. Hanya alangkah lebih baik dari sekarang kita sudah bisa merencanakan tentang karir selanjutnya. Ya, walaupun sebelumnya pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang lainnya, tentang sikap perilaku agresi, bullying, ya pencegahan narkoba dan sebagainya, seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi dalam perencanaan karir, nah sebelum ke nanti memilih mana SMA, SMK, gitu ya. Kita harus tahu dulu, ya. Karir itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Apa karir itu naon sih? Perjalanan. Perjalanan. Ya, jadi dalam pertemuan ini Bapak benar-benar tidak ada jawaban yang salah. Bapak hargai semuanya, apresiasinya. Ya, bagaimana? Apa karir apa? Biasanya identik dengan apa kalau karir? Pekerjaan ya. Nah, untuk selanjutnya di sini di layar Infokus ini bisa kalian cermati, bisa kalian amati kemungkinan karir bagi yang menyenangi pelajaran. Ya. Coba yang menyenangi pelajaran matematika ada? Ayo jangan ragu-ragu. Ada, ya. Ada juga yang tentang kimia. Matematika apa saja? Judika baca pekerjaannya apa saja kira-kira? Ada kasir, operator, penjaga toko, petugas parkir, petugas piket, pegawai pos. Wah, banyak ya? Banyak. Oke, kimia. Siapa? Jaki. Apa kimia apa saja Jaki? Operator tambang, teknisi penyaringan air, petugas pengecoran, petugas pemadam kebakaran, Ya. petugas klinis servis. Banyak ya, tugas ambulan ada bisa. Ya, karena di ambulan ada bahan kimia ya. Fisika. Siapa yang bisa? Apa saja fisika nih? Tukang las harus bisa ya. Tukang las itu jago ya. Karena di situ apalagi las karbit ya, tahu kan? Las karbit itu ada perpaduan, nanti ada bahan bentuknya karbit ya, yang bisa untuk menghasilkan suatu energi panas ya. Itu kalau sekarang sudah jarang, memang banyakannya las listrik ya. Tuh penata suara, mekanik, pekerjaan pengecoran, petugas lab ya, itu yang biasa suka fisika. Nah, untuk selanjutnya ya ada biologi. Ada yang suka IPA? Boleh li? Ya, ahli kosmetik, asisten farmasi, gitu ya. Nah, di bawahnya ada bahasa itu lebih ke ya ramu wisata tour leader ya. Oke, terus di bawahnya ada komputer ya, tata usaha, petugas gudang, kasir, animator, banyak di sini. Yang seni jelas, resep seni saya. Ayo ya, tadi resep seni, ahli kecantikan, perancang, fotografer, animator, dosen, guru salah satunya seni ya. Resep karena seni apa? Seni mengajar. Nah, seperti ada ini kritikus pematung itu seni ya. Olahraga, siapa? Olahraga ada, rapi. Jadi penyelam. Nah ya, terus ekonomi. Ekonomi. Ada? Nah, yang suka ekonomi? Tidak ada? Ya. Keuangan. Keuangan tidak ada? Ada. Ekonomi masuknya ya. Sini analisis keuangan dan sebagainya. Ya, sejarah. Oh, yang suka sejarah? Ada yang suka sejarah? Tidak ada. Ya. Nah, pramugari, fotografer, penulis, antropolog, dari geografi, untuk petugas survei, pegawai pos, konsultan. Ya, dari beberapa kriteria pekerjaan barusan sudah adakah? Saya cocoknya di anu. Bisa? Hah?
kimia, matematika. Cermati dengan seksama. Ya. Coba. Cermati dengan seksama. Nih. Ya. Kita asesmennya dari mata pelajaran yang kalian sukai. Sudah ada kunci. Kalau sudah ada dikunci. Ya. Kalau kunci oleh masing-masing. Ya hanya. Nih. Enggak, yang suka komputer. Biar kekinian. Ada lagi ya. Desainer seni. Sudah dikunci? Siti sudah? Sudah. Oke, baik. Oke, untuk awal sebelum ke materi selanjutnya, nah Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang sudah kalian tadi kunci karirnya apa saja, ya. Nanti jaga ke depan, ya. Sudah dikunci, mohon diilustrasikan atau digambarkan. Ya, Bapak kan nggak tahu nih, betul tidak? Bapak tidak tahu. Yang ada yang tahu kan kalian masing-masing. Nah, dengan lembar kerja ini, tolong oleh kalian boleh digambarkan atau diilustrasikan. Kira-kira mau menggambar apa? Karena yang berhubungan. Oke? Oke, ya. Ikuti petunjuk yang adanya. Biasanya kalau dengan seni hafal gambar yang berhubungan dengan ini ya. Oke. Silakan untuk digambar di kotak, diberi nama, gambar di kotaknya. Ya. Sambil kalian betul-betul memahami kira-kira di akhir nanti kalian akan berkarir di bidang apa atau menjadi seorang profesional apa. Tanggal sekarang kita tahu tanggal sekarang 13 bulan 10 2023 ya. Silakan. Sudah memahami tugasnya? Sudah memahami? Hah? Kalau dua boleh dibagi dua saja. Ya, tidak terlalu bagus juga nggak apa-apa. Yang jelas bisa menggambarkan, bisa mengilustrasikan. Ya, bahwa saya nanti akan berkarir di bidang tertentu tersebut gitu. Yang sudah Bapak diarahkan di depan. Ya, silakan. Menit waktunya ya. Tuh. Tidak harus yang sesuai, minimal yang bisa menggambarkan. Ya, misalkan kalau kasir bisa saja kalian gambarkan bentuk uang dan bentuk mesin kasirnya ada gitu. Ya, silakan yang ada di imajinasi kalian.
3 menit lagi waktunya. Nah, yang masih bingung boleh konsultasikan. Ya, so, apa-apa boleh 2 Pak. Boleh 2. Ya. Stop. Dua menit lagi waktunya. Kita coba mengefektifkan, mengefisiensikan. Setelah selesai, Bapak mohon nanti ada perwakilan ya dari yang siswa laki-laki, siswa perempuan untuk mempresentasikan ya, biar nanti yang lain bisa mengaminkan dan karir atau cita-cita kalian tercapai ya. Oke, baik, 1 menit lagi. Ayo semangat. Sudah. Yang pertama sudah tuh. Bisa. Nanti Bapak minta dia ya, kan? Depan untuk mempresentasikan. Untuk laki-lakinya boleh siapa? Tarik. Sudah. Nah, yang dihapus biasanya identik, belum pasti biasanya itu ya. Betul ya? Secara psikologis berarti masih bingung. Ya. Nah, itulah yang menjadi tujuan kita nanti pertemuan ini ya. Yang masih bingung, masih sulit untuk menentukan, betul tidak? Betul ya? Nah, seperti itu. Ya. Boleh. 3, 2, 1. Terima kasih untuk pengertiannya. Nah, Bapak ingin coba mengajak kalian untuk mengapresiasikan, ya, mempresentasikan. Ya, kita mulai. Coba. Ya, udah bisa? Bisa. Ya, jadi insya Allah nanti silakan. Setelah mendapat pemahaman dari Bapak, nanti insya ini sesuai dengan gambar. Ya, silakan maju Bapak. Benar. Nah, so. Nah, mohon yang lain apresiasi, memperhatikan. Silakan. Suatu saat nanti saya ingin menjadi guru. Ya, so. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Apa yang menjadi rencana karir ke depan dia? ingin menjadi guru. Kenapa? Karena ingin Alasannya apa? karena ingin memberi jalan untuk anak-anak. Mencerdaskan anak bangsa. Oh, Memajukan anak bangsa juga. oke, sangat mulia sekali ya. Nanti Bapak mengajar cita-citanya atau karir ke depannya ingin menjadi seorang guru. Silakan, boleh. Ya. Terima kasih Tria. Itu dari perwakilan perempuan. Laki-laki siapa? Afif? Boleh maju Afif? Iya, Afif. Tangan dulu. Afif. Silakan. Ya. Iya, silakan Afif mempresentasikan rencana karirnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, berarti harus biasanya kalau tentara itu harus bagaimana? Fisiknya ya kuat, mentalnya ya kuat. Oke, terima kasih. Tapi barangkali ada lagi yang lain mau mempresentasikan? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kalau sudah cukup, untuk KPD yang awal ini silakan boleh dikumpulkan kembali ya di kumpulkan depan. Nanti ini untuk portofolio kita ya untuk kedepannya. Silakan. Sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya. Jadi intinya kita akan mulai dulu dari atas, dari yang paling jauh. Ya, dari atas dulu. Dalam artian cita-cita kalian yang ingin dicapai itu jadi apa? Ya, baru nanti akan turun ke bawah. Ya, kalau misalkan kuliah, berarti kuliah dulu atau kerja dulu, setelah kerja kuliah, setelah kuliah lagi turun ke SMA, baru nanti di SMP sekarang. Ya, silakan dikumpulkan, boleh. Nanti, ya. Main bola. Oke, untuk pertemuan awal ini tentang karir, ya, untuk materi awal ini, Bapak mudah-mudahan apa yang sudah kalian tuliskan di sini atau gambarkan, insya Allah tercapai dan terkabulkan. Amin. Baik, untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, ya, dalam materi perencanaan karir kita turun ke bawah sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Meniti karir setelah tamat SMP. Ya. Walaupun kalian baru memasuki kelas 9, kita baru tengah semester ya, di semester ganjil ini, tidak ada salahnya kita perlu mempersiapkan diri. Ya, untuk merencanakan apa yang akan dilakukan setelah tamat SMP. Ya, ini bagian daripada PR kita bersama. Ya, karena apa? Ketika kalian mau menginjak ke tingkat selanjutnya setelah SMP, itu akan mengalami suatu dilema, kesulitan, karena beda dengan ketika SD ke SMP. Kalau SD ke SMP itu biasanya ya kalian hanya mungkin ada dua pilihan, SMP negeri atau SMP swasta. Ya, tapi kalau misalkan ketika kalian nanti lulus SMP itu dikondisikan satu SMA baik negeri maupun swasta dan SMK juga baik negeri maupun swasta. Jadi ada 4 cabang nantinya. Nah, dengan itu ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh dalam meniti karir. Ya, setelah tamat SMP. Setelah tamat bisa melanjutkan sekolah ke SMA atau SMK. Atau juga ada yang mengikuti kursus-kursus sebelum bekerja. Ya, jika memungkinkan, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ya, ikut paket ya nanti. Jika mungkin ada tempat lanjutkan sekolah. Pilihlah sekolah yang tepat sesuai kondisimu, baik secara ekonomi maupun dari segi potensi akademik. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Pak, maksudnya apa Pak? Kondisi ekonomi. Secara ekonomi bagaimana? Karena di dalam kita mencari ilmu tentu pasti harus mengeluarkan biaya. Itu paham? Harus didukung seperti itu. Potensi akademiknya apa Pak? Pak. Selama ini kalian bisa nggak? Apa namanya? Mengenali potensi akademik. Kalau akademik berarti mulai dari ini nilai. Bagaimana
karena kan sudah tidak zamannya lagi main zaman ranking ya. Tapi tetap atau kalian nilainya seluruhnya di atas KM. Nanti ada jalur ke SMA ke SMK dengan menggunakan rapot atau jalur nilai dan sebagainya. Makanya itu potensi akademik. Dan tidak lupa ada juga potensi non akademik. Ya, seperti hanya yang Bapak tahu tadi cepat jadi juara kan? Kemarin juara di FLS 2N. Itu bisa jadi untuk dasar nanti masuk ke jalur prestasi kejuaraan. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya, nah biasanya ini jalur yang biasanya ditempuh peserta didik. Ya. Satu, melanjutkan ke SMA, lalu ke perguruan tinggi, baru terjun ke dunia kerja. Ada yang ingin seperti itu? Ada ya. Ada yang ada, silakan. Intinya kalau sudah ada bayang. Jadi kita Bapak ajak kalian untuk memikirkan nanti masa depan kalian, ke depannya, ya. Nah, oke. Dua, melanjutkan ke SMK sesuai bakat dan minatnya. Tamat SMK bisa bekerja sesuai keahliannya dan bekal keterampilannya, atau bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai bidangnya. Coba SMK, ada yang seperti ini? Ada. Ingin cepat kerja, biar cepat dapat uang gitu. Wah, subhanallah. Biar nanti bisa jajanin Bapak. Datang ke Pak alumni Pak, kos damel di mana? Di ayah WK lah, di konsultan. Wah, sekali proyek SAM. Sumping ke sekolah, ada mobil. Dan sukses, mantap. Jadi doakan amin ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dari poin 2 berarti paradigma SMK tidak bisa kuliah sebetulnya bisa. Paham? Ya, harus diingat ya. Jadi intinya SMA dan SMK pada intinya tetap bisa kuliah. Mantap. Ya. Setelah tamat SMP bisa juga mengikuti pendidikan non formal dengan mengikuti kursus keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang kerja. Setelah kursus selesai bisa bekerja atau berwira swasta. Mungkin yang tidak mau masuk SMA atau SMK biasa di paket, ya kejar paket A, B, C. Ya, kejar paket C, jangan, harus formal saja, jangan formal. Ya. Setelah tamat SMP memutuskan untuk langsung bekerja dan atau menikah dan berkeluarga. Oh, bagaimana ini? Jangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Pak, memang ada gitu? Tidak ada. Ya, waktu dulu sebelum diprogramkan bahwa belajar itu wajib, ya, wajib belajar itu 6 tahun naik ke 9 tahun. Nah, sekarang kalian 12 tahun. Kenapa waktu 6 tahun wajib belajar lulusan SD, terutama di daerah-daerah sudah harus ditingkatkan, inginnya menikah, ya, gitu. Jadi umur 15 tahun, 14 tahun, waktu dulu itu sering menikah. Bukan sedih, maksudnya sudah oleh orang tuanya sudahlah menikah. Tapi sekarang zaman kita sudah berbeda. Ya. Dimengerti ya? Oke, itu. Jadi jalur yang biasanya ditempuh peserta didik. Terus selanjutnya, nah ini yang harus kalian pahami juga nih, mempertimbangkan dan memilih pendidikan. Ya, satu, apakah orang tua sanggup membiayai melanjutkan sekolah? Nih, satu pertanyaan nih dari Bapak. Jangan dijawab karena kalian yakin, Bapak yakin kalian belum bertanya. Ya, mungkin bisa jadi PR. Setelah kegiatan hari ini, kalian tanyakan sama orang tua. Aku Pak, bila kuntui,
kan tidak tahu kita, betul tidak? Ya, nih PR untuk tindak lanjut selanjutnya. Tanyakan, Pak, Ayah, Bunda, Mama, Papa, nanti, Abah, Ambu, ya, nah gitu. Tanyakan. Nanti saya setelah SMP siap ke Bapak dan Mama, ya, membiayai saya, gitu ya, gitu. Jadi coba tanyakan. Pada itu mah pertanyaannya kumaha gitu ya. Gak apa-apa, justru itu harus mulai dari sekarang. Ya, biar jelas nanti. Karena apa? Baik nanti SMA atau SMK, baik swasta maupun negeri, ya tetap kita tidak bisa terhindar dengan yang namanya biaya. Nah, seperti itu. Yang kedua, memilih sekolah yang sesuai dengan cita-cita tadi. Ya, jadi gurunya apa? Nanti guru apa? SD, guru kelas, guru mata pelajaran. Kalau mata pelajarannya apa? IPA. Ya, lebih ke IPA-nya terpadu, mungkin ngajar di SMP. Jadi fisika belajar, biologi belajar, kimianya juga belajar. Berarti nanti harus sekolahnya kemana? Ke teknik komputer? Nyambung ke? Enggak kan? Berarti harus, di sini memilihnya sesuai dengan cita-cita. Kenapa tadi materi awalnya Bapak langsung terjun bebas ke yang lebih jauh? Karena biar nanti menyusul ke bawahnya enak. Ya? Oke. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya, bagaimana prospek memperoleh pekerjaan setelah menempuh pendidikan tersebut? Ya, misalkan tadi ada yang main bola, Bapak lihat ya. Nanti kedepannya bagaimana nih persaingan jadi pemain sepak bola? Masuk Persib, bagaimana? Berarti harus mempunyai apa? Bakat, skill yang luar biasa, betul. Betul ya? Nah, kamu harus dilihat dulu prospek seperti itu. Nanti Ria juga bagaimana tanya-tanya, Bu, hari jadi guru teh enak tuh, asesmen dulu kamu. Cari informasi, ya. Oh ternyata, ya ini. Nah, itu bisa. Jadi tanyakan dulu prospek ke depannya, ya. Wah, nanti yang paling bagus itu kira-kira kita berapa tahun lagi ya kalian kerja? Kira anggaplah setahun, kelas 9, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, itu kan berarti kurang lebih berapa? 8 tahun yang akan datang. Kira-kira yang rame nanti apa nih prospek pekerjaan yang nanti? Yang sekarang lagi viral, misalkan cuma jadi melakukan belinya, jadi jual online, TikTok shopnya dihapus, ya kan? Jadi tidak bisa jualan online lagi nanti, tapi untuk membuat produk dan bisa. Jadi prospek kedepannya bagaimana? Ya. Kalau Judika rencana ke depan jadi apa? Kalau cita-cita mau jadi pilot. Pilot, oke. Pilot, penerbang. Apakah nanti 8 tahun yang akan datang masih ada penerbangan nggak? Kira-kira ada, misalkan. Karena kita pasti selalu ya transportasi itu insya Allah tidak akan putus kecuali biasanya nanti bergeser sesuai zaman. Kecuali kalau sudah ada yang membuat alat yang bisa terbang sendiri. Kan memang sekarang ada tapi jangkauannya kan kecil ya. Tapi bagus. Jadi pilot. Berarti apa tuh prospeknya? Menempuh pendidikannya berarti harus apa? Bahasanya bagus, pengetahuannya luar biasa, sehat jasmani. Ya, wah, kita doakan ya jadi pilot, amin. Jadi nanti kalau sudah sukses datang ke SMPS, Bapak ayo orang jalan-jalan, turun di Luhur. Ya, turun di atas, naik helikopter, diajak jalan-jalan. Oke, selanjutnya untuk mempertimbangkan dan memilih pendidikan itu memperhitungkan berbagai keuntungan jika memilih untuk terus sekolah dibanding kerja. Ya, gitu. Ada seperti halnya pernah mendengar ada nama seseorang, misalkan Dr. Haji
Amir Hidayat, SE, SPD, MM, ada pernah? Nah, ini salah satunya, yaitu mempertimbangkan jika harus terus memilih sekolah kadang dibanding untuk bekerja. Ayah itu terus beres sekolah ekonomi, ambil pendidikan, setelah pendidikan ngambil S2, S3, S4, ya kan? Profesor dan sebagainya, jadi peneliti dan sebagainya. Dia kan bekerjanya sendiri. Beda dia. Maksud bekerja di sini itu yaitu bekerja sebagai wira swasta, sebagai karyawan swasta, gitu. Tapi dia lebih mementingkan terus mencari ilmu terus. Jadi silakan, itu tinggal kalian pilih sebagai itu ya. Oke, rapi, masih ngantuk rapi, semangat. Oke, 9 deh. Nilai Kultura. Selanjutnya, memperhitungkan berbagai keuntungan jika memilih untuk langsung bekerja dibandingkan sekolah. Nah, ini perhitungan lagi, Pak. Tadi yang ekonomi yang di atas ya, Pak. Berarti bukan berarti tidak mampu yang langsung bekerja, tapi minimal kondisi keluarga saya anak pertama, Pak. Adik saya, Pak, misalkan masih sekolah. Kalau saya terus kuliah mungkin gimana, tapi saya ingin bekerja. Untuk apa tujuannya? Membantu orang tua, mungkin bisa seperti itu. Biar ada pernah mendengar pesan jangan sampai jadi anak beban keluarga ada? Ada istilah itu kan? Ya, semoga aku tidak menjadi beban keluarga. Bukan semoga, memang kamu jadi beban ya, secara tidak langsung, betul tidak? Tapi konsepnya bebannya maksudnya positif atau negatif seperti itu. Ya. Jadi silakan kalau memang kamu kedepannya saya mau bekerja, tidak jadi masalah. Penting positif. Kalau bekerja perempuan ayah jodohnya nikah, bilang lebih baik lebih cepat tuh nggak apa-apa. Ya, lebih baik lebih cepat lebih baik maksudnya ya. Oke, kembali lagi. Baik, itu ya. Jadi itu untuk dasar sebagainya ya. Untuk selanjutnya ada nanti di sini selanjutnya yaitu di sini perbedaan SMA dan SMK. Ya, bingung deh wae ya. Bingung tidak? Ya? Oke. Baik. Perbedaan SMK dan SMK mulai dari tujuan pendidikan. SMA ditujukan bagi para peserta didik yang berfokus untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Fokus maksudnya masuk SMA. Nah, sedangkan SMK lebih dikhususkan bagi yang ingin terjun langsung ke dunia kerja, namun tetap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan jurusan. SMK teknik mesin, Pak. SMK 2 misalkan negeri teknik mesin. Tapi di UPI juga ada kalau tidak salah. Ya, pendidikan atau ya pendidikannya teknik mesin. Nah, karena saya nanti akan mengajar juga lanjutkan menjadi masalah. Gitu. Jadi masih tetap bisa kuliah. Teknik komputer jaringan, Pak. Apakah ada kuliahnya? Banyak. Ya, apakah nanti rekayasa perangkat lunak nantinya ya? Nantinya ke multimedia, ke programmer, banyak broadcasting dan sebagainya. Ya, jadi tidak serta-merta kalau misalkan SMK itu siap bekerja, tidak. Kenapa? Nah, kita juga harus bisa memahami bahwasanya tingkatan ya untuk pekerjaan itu biasanya suka dipergunakan oleh dunia industri. Oh, ini mah lulusan SMA, oh ini mah S1, S2. Nah, itu biasa jadi pertimbangan biasanya. Lebih tinggi lulusannya mungkin akan lebih baik secara pendapatan dan sebagainya kalau menjadi karyawan. Tapi kalau kalian mau lulus SMP, SMA, ngambil teknik sepeda motor, SMK-nya. Setelah itu ada sama mau bikin usaha bengkel sendiri, nah, itu beda lagi tuh. Ya,
Jadi tidak harus yang jadi montir motor teh harus sesi jiwa S2 tuh. Ya. Cuma ke ahlian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo, perbedaan SMA dan SMK dari tujuan pendidikannya sudah jelas? Ada? Ada yang mau ke SMA? Tuh? SMA. Oke. SMA. SMK? Oke. Semoga hari ini bisa istiqomah. Ya. Oke. Dari yang kedua, perbedaan SMA dan SMK dari segi biaya pendidikannya. Besaran biaya pendidikan di SMA dan SMK sebenarnya bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, salah satunya apakah sekolah tersebut merupakan favorit, unggulan atau bukan dan sebagainya. Biasanya ini lebih ke sifatnya kalau ini ada yang mengasumsikan masyarakat tersendiri. Oh, SMP ini mah ada favorit, ya. Jadi pilihan semua masuk ke sini. Biayanya juga besar. Oh, ini mah SMP-nya baru lahir. Sampai baru jual misalnya. Ini sebagian dan sebagainya, ya. Selain itu juga biaya antara jurusan. Biasanya yang setahu Bapak itu seperti halnya jurusan farmasi, ya, akan berbeda biayanya dengan jurusan teknik komputer. Karena kalau farmasi misalkan obat-obatannya lumayan, belajar meracik obat itu mahal obat. Kalau komputer mungkin sudah tersedia dan sebagainya. Nah, itu dari segi biaya juga harus diperhatikan. Ya, nah ini mah estimasi lah. Ya, estimasi ini per bulan sudah tidak menjadi patok. Yang jelas intinya mau SMA maupun SMK, ya, bisa berbeda dari segi biaya dan sebagainya. Ya. Oke, untuk selanjutnya jurusan yang disediakan biasanya. Ya. Ini untuk tadi ya, jurusan yang disediakan. Jurusan di SMK lebih banyak pilihan dari SMA, betul bisa? SMK 5 dengan SMA 10. Kalau SMA 10 mungkin kalau ada jurusan juga waktu zaman sebelum kurikulum ya, itu IPA, IPS dan bahasa. Ya. Tapi kalau di SMK 5 ada broadcasting, ada apa lagi? Geospasial, geomatika katanya. DPIB, desain informasi bangunan lah. Ya. Teknik kimia. Jadi banyak jurusannya. Itu. Makanya harus diperhatikan, kenali dulu potensi kalian. Nah, sementara di SMA ya paling itu IPA, IPS dan bahasa biasanya. Ya, ketiga jurusan ini fokus mempelajari berbagai teori yang ada di dalam mata pelajaran tersebut. Jadi dia ingin jadi guru IPA, ya kan? Jadi guru IPA berarti masuk SMA nanti ambil jurusan IPA, perkuat. Nanti mau ke UPI jadi guru Universitas Pendidikan Indonesia bisa. Targetnya ke situ, nanti jadi guru. Ya, mudah-mudahan. Ya, banyak nanti kalian nanti akan ditindaklanjuti juga waktu nanti kalau kalian sudah SMA atau SMK. Ya. Terus selanjutnya waktu pendidikan. Nah, ya. Pertimbangannya waktu yang dihabiskan untuk menempuh pendidikan di SMA dan SMK sejatinya memang sama. Namun ada beberapa SMK yang memerlukan lebih banyak waktu untuk PKL atau magang. Ya, untuk magangnya. Ada satu SMK di Bandung yang Bapak tahu itu sekolahnya atau jurusan tertentu itu 4 tahun. Jadi keluarnya udah punya gelar D1, ada. Ya. Kalau tidak salah di SMK Negeri 4 biasanya atau di SMK 5, ya. Jadi bisa. Jadi orang lain sudah lulus, ini belum. 1 tahun lagi. PKL-nya memang panjang seperti itu. Apa? Ya, punya gelar D1. Tinggal nanti meneruskan 1 tahun atau 2 tahun jadi D3. Terus nanti 1 tahun jadi D4 atau S1. Nah, ada
tinggal kita bagaimana mencari informasi yang ada, ya, secara ini. Oke. Selanjutnya, nah ini yang membedakan praktek kerja lapangan atau magang. Kalau di SMK itu wajib PKL. Ya, misalkan biasanya suka dilaksanakan di akhir kelas 11 ke kelas 12. Ya, ke kelas 2 lah misalkannya. 2 semester ganjil. Jadi misalkan PKL-nya kalau teknik sepeda motor tergantung, ada beberapa yang Bapak kenal juga swasta yang kerjasama dengan salah satu pembuat sepeda motor di kita, ya. Ada ini, ada itu, ya. Jadi memilih sekolah juga, kalian juga harus sampai seperti itu. Apakah SMK tersebut bekerja sama atau tidak? Paham ya? Nah, seperti itu. Terus berbeda kalau SMA, memang peserta langsung lulus dan melanjutkan pendidikan, tidak ada PKL, cuma paling ada juga kunjungan oleh semuanya. Baik, sampai sini. Pak, ada yang mau ditanyakan? Saking jelasnya gitu Bapak, dijelaskan? Nanti atau memang dia nggak pernah jangan kan? Oke, siap. Oke, jadi berbeda. Sekarang Bapak tanya lagi, siapa yang mau masuk SMA nanti? Berubah nggak? SMK. Oke, siap. Ya. Untuk selanjutnya yaitu adanya syarat umum melanjutkan sekolah. Ya, berusia maksimal 21 tahun pada saat mendaftar. Aman ya. Ada di sini yang udah 22 tahun. Nah, 17 tahun juga belum ya. Nah, memiliki surat tanda kelulusan. Nanti harus lulus dulu dari SMP ya. Berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan kelakuan baik dari sekolah dari sekolah ya, terutama berbadan sehat. Tadi kalau misalkan mau jadi IPA, ya harus tidak, misalkan nanti tidak buta warna. Atau ke SMK biasanya jadi syarat SMK itu harus mempunyai surat keterangan tidak buta warna. Kenapa SMK harus seperti itu? Karena di SMK ada praktek, terutama yang kimia, yang harus bisa membedakan antara warna, kebisi salahnya. Nah, seperti itu. Terus berkelakuan baik. Wah, siapa yang memberikan kelakuan baik? Sekolah. Sekolah A? Kalau kalian sekolah atau kepolisian? Sekolah polisi. Sekolah atau polisi? Polisi. Polisi atau sekolah? Jadi yang nanti kelakuan baiknya nanti diberikan oleh siapa? Sekolah. Karena kalian masih dalam gitu. Nanti kalau sudah 17 tahun, ya, kalau sudah 17 tahun itu dari, ataupun misalkan seperti ini kasusnya. Kalian lulus SMP ya, setahun dulu nganggur. Nah setelah nganggur setahun mau masuk lagi SMA. Nah itu kelakuan baiknya harus dari kepolisian karena sudah tidak jadi siswa SMP. Gitu. Nah, ya. Nah terus kita warna ini sama ya. Ini berarti global ini. Dan yang terakhir mengikuti aturan penerimaan peserta didik baru. Ya, menerima PPDB dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Setiap tahun itu akan biasanya berbeda. Ya, setiap tahun akan berbeda. Jadi sesuai dengan keputusan dari gubernur. Kenapa? Karena untuk yang membawahi SMA dan SMK itu di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, berbeda dengan SMP dan SD itu dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Paham? Baik. Oke, sekarang Bapak
memberikan kesempatan pada kalian. Barangkali dari paparan yang tadi disampaikan, apakah ada yang mau bertanya? Ayo, silakan. Sudah jelas? Mudah-mudahan. Atau masih bingung? Nah, baik. Sudah jelas atau belum? Alhamdulillah sudah terbayar. Tadi sudah ya melalui LKPD yang pertama. Nah, sip ya. Dan untuk selanjutnya, kalau ini berarti untuk materi Bapak cukupkan dulu sekian ya. Materi apabila kalian memang tidak ada yang mau bertanya, kalian sudah paham, nanti Bapak akan lihat nanti di hasil evaluasi proses dan hasil ya. Oke. Baik, kita cukupkan dulu untuk materi tentang perencanaan karir setelah lulus SMP. Itu ya. Betul, terima kasih. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kita berdiskusi ya. LKPD juga yang kedua ya, yaitu di sini Bapak menyiapkan satu buah ya pohon ya, pohon yang masih anggap ini belum diapa-apakan ya. Oke. Apabila kalian paham ya dengan yang tadi Bapak sampaikan, silakan kalian berdiskusi ya, boleh dengan teman tentunya sendiri masing-masing, dan hasil diskusinya ya bisa saling tanya dia sama Ina misalkan, ya memang kamu mau benar cocok, saling mendukung. Tapi kalau misalkan tapi mana tidak cocok jadi guru, nah kumaha. Nah mudah-mudahan ya bisa. Dan Siti boleh ini kesini berdua ya, diskusi berdua. Hasil diskusinya Bapak harapkan bisa ditulis di sini. Bapak sudah menyiapkan, bukan permen. Ya, silakan. Ini ada warna-warni, bebas saja ya. Nah, nanti dituliskan di sini. Yang satu tadi yang sesuai dengan gambar, cita-citanya kamu jadi tulisan saja desainer, guru. Yang satu lagi tulisan SMA negeri mana cita-cita mau ke SMA-nya. Paham? Jelas? Jelas ya? Nanti kita disimpan, setelah itu Bapak akan berikan tali oleh kalian, nanti disimpan sambil berdoa. Boleh bersolawat, boleh masalah senyum Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan cita-cita saya tercapai dan juga bisa. Bisa? Oke, siap ya. Nih, boleh acak atau kamu bagikan acak saja? Mas saja. Sama aja deh ya. Nah, nih. Dua-duanya. Yang ini sama aja. Semangat. Dua ribuan. Cuma ya. Lebar tos ayat. Disesuaikan ya. Ya. Kalinya contoh, terus digantung di Kalau isu Pak. Gambar jika tadi Pak. Gambar juga tadi. Itu gambar tulisan. Tulis Bismillah. Punya sebut ke. Kayak tali sama tasnya ya. Tali. Terus tali nak.
Ini dong. Nah, Melambung. Ayo, diskusikan. Boleh. Ya, tapi Bapak harapkan berkesinambungan. Ngajalur masa. Ayeuna ulah hoyong jantan guru IPA tapi lebetna kanu IPS. Biasa gitu. Ya, so mau banyak tapi kan aja. So, Air tukang sos sepatu. ya. Gimana? Sudah? Kalau ada yang sudah, boleh diambil talinya, masukkan ke dalam lubang, terus di ini. Nah, sudah seperti ini. Silakan, boleh terserah mau di atas kalian ditempelkan atau bagaimana. Ya, silakan yang sudah boleh satu persatu ke depan. Gak usah terserah. Cita-cita saya. Bingung ya bang. Boleh, sok gantian. Tong dia tanya. Kita itu yang ukur. Tong di web itu. Karena pegas. Ya. Nah. Mana yang gitu? Nah, boleh. Mana nanti di sini. So, yang sudah boleh ke depan satu persatu. Nah, yang udah deh. Berapa? Mau di mana yang mau paling tinggi boleh. Nah. Oke. Nah. Yang dikuat dahana yang dikuat. Kalau ini kan aku tinggi. Itu paling muncul kami itu. Mohamed. Iya. Satu. Bos. Iya, kelas sekali. TKJ. Salah nama. Ini siapa lagi anjir? Ayo mana nyakot? Ini Mana nyakot anjir? itu biasa tuh kenapa? Biasa. Nangis Bebas pak. Penganan saya begitu. Digantung. Oh, di Iya gigi. Ngapain padahal sabotan baik? Kalau biar Mana namanya juga? Aplikasi alat-alat elektronik itu bisa. Nah, yang sudah silakan. Kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Udah. Bismillah. Mana siapa bang?
kabut. Masih banyak. Banyak banget. Lumayan. Kosong ya. Dia biasa diteruskan ke dia ya kasih jawabnya. Nah, atau semua sudah semuanya sudah? Dan belum? Ayo, ya. Jaki mah curhat dulu. Ini perdana ya, Semilade ya yang punya. Apa itu? Daun. Baik, nanti bisa dijaga pohonnya dengan baik sampai kalian lulus. Sesuai dengan tidak tinggal nanti kita buktikan. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya. Bawa ke Ya. Tidak buah apa yang tidak boleh bau. Daun. Ya, semoga dengan media seperti ini kalian bisa memahami ya dan sebagainya apa yang menjadi cita-cita ya bisa terlaksana. Ya. Dan satu lagi Bapak sudah men-sharekan Google Form untuk perlombaan LKPD yang selanjutnya ya, masih ada waktu ya sampai ini untuk mengisi evaluasi proses evaluasi hasil selama Bapak memberikan materi ya. Namun sebelumnya di akhir ini kita tarik dulu kesimpulan ya. Tarik dulu kesimpulan kesempatan kali ini dalam materi perencanaan karir merupakan suatu hal yang penting. Sepakat? Kalau Bapak bilang sepakat, kalian bilang setuju. Setuju? Sepakat? Setuju. Ya, karir penting. Jadi jangan mengikuti peribahasa Sunda. Ulah kumaha tapi kumaha. Ya, itu. Terus pelajari, terus gali informasi tentang kita melanjutkan teman. Jalin komunikasi dengan baik dengan orang tua. Ya, supaya tidak terhindar dari perpecahan keluarga. Karena anaknya mau SMA, orang tuanya mau SMA, jadi ribut. Ya. Komunikasi yang harus dijalin. Ya, itu komunikasi. Siapkan mental dan fisiknya. Banyak cari informasi ke kakak kelas, alumni dan sebagainya. SMA itu bagaimana? Kalau sekolah di SMA bagaimana? Buat kamu analisis. Ya. Di sini ya Bapak berharap sudah bisa mengkualifikasikan kalian. Ya, itu ya. Kualifikasikan, bisa menentukan dan bisa istiqomah. Nah, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya nanti akan terus dilanjutkan dengan pengisian Google Form melalui Google Form dan di handphone kalian masing-masing. Tidak banyak untuk proses 8 soal, hasilnya 5 soal, dan satu lagi nanti ada rencana SMA atau SMK mananya, kalian tuliskan sesuai dengan yang ada di pohon karir ini. Oke, itu ya. Kita ditutup dulu oleh Bapak. Nanti setelah atau mungkin Bapak tutup dulu, setelah tutup baru ke pengisian Google Form. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siap Pak. Hatur nuhun. Sudah siap, sampurasun. Kita ada waktu dulu ya untuk pembagiannya. Langsung masuk ke WA-nya untuk Kaki jam. Yang nggak bawa kenapa? Saya Pak, ada yang menyenangkan apa? dan biasa nganggo handphone dari jangan Pak. Yang nyawa nanti jadi tidak pas itu. Langsung di grup kelas Bapak terus masuk.
Jadi edit juga. Kalau pacaran 10 paling kalau enggak kita bahasa tapi kemungkinan satu IPA itu kalimat juga sama sesuai ya menjadi semuanya aja dengan Dora. Asli saya mah IPA. Biasanya buat sejarah kayak gitu. Makanya belajar sejarah kalau IPA soalnya harus jago di matematika di geografi sama fisika juga biasa akan tidak ini nggak ya ini nggak lihat tadi harus mana sama teman-teman sudah mereka sama mereka sih mereka fisika semua geografi makin aja minimal Apakah sana atas? Di serang meja bapak. serang Tadi hadapnya ya Gus. Saya dapat mempublikasikan ini apa ya? Saya dapat Mulai buka IP atau Indonesia Pintar. Farmasi aja. Apa aja sih SMK Farmasi itu kami dapat mata ya sekali. Oke, teknik video sekolahnya analisis SIM ya. Ini analis. Ini penting mas. Thank you. Lupa. Kayak mau isi form. Kita F isi form. Ini rezeki oleh pentas. Kembali banyak. Kami tadi jadi untuk berat. Baru kita sekilo itu. Nah kalau ingin nasi kilo itu, dari mirip sekilo itu apa sih? Mirip bisa nih? lagi Mirip bisa nasi kilo. gaya andalan akhirnya tak gitu sih. Tulis. Terus kita foto.